Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taset Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker ada EPS, dua jenis akun Sen dan standar. Khusus untuk akun Sen mungkin untuk rekan-rekan yang pemula masih menguji strategi, tentunya lebih cocok untuk nekan risiko yang lebih minim, di mana satu lot Sen sama dengan 0,01 lot standar. Kalau misalkan deposit $10 akan dikonvert di akun Sen menjadi $1000, diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tentunya ini akan menekan risiko yang lebih minim, hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari. Belajarlah untuk disiplin ya, khusus untuk akun Sen. Linknya ada di kolom deskripsi. Selanjutnya untuk fundamental. Jadi untuk fundamental fokusnya malam ini adalah testimoni dari Powell ya. Nanti malam ada 2 kali, malam ini dan besok, itu yang akan menjadi antisipasinya. Kemungkinan sih bisa aja ini trigger dari segi fundamental akan volatile kembali ya. Dan untuk besok itu data yang berhubungan dengan inflasi dari Amerika akan dirilis, tetapi ini mix. Jadi kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan, gambaran saya sih nggak jauh-jauh dari data yang sebelumnya. Cuman yang diantisipasi atau dihati-hati adalah indeks harga konsumen dari year on year ini yang mesti diwaspadai. Kalau rilis besok di atas 3%, market ini bisa berpotensi volatile kembali ya. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya, negatif untuk indeks dolar. Kemudian masuk dari segi teknikalnya ya. Untuk teknikalnya kita lihatin dulu dari segi indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar dari time frame H1-nya, kenaikannya itu masih belum ada signifikan ya, atau masih bermain-main di zona tengah sebagai pivotnya 108.26 batas bawah pivot, dan pivot itu sendiri berada di 108.58 ya. Jadi ada kecenderungan ini sih bisa aja sideways berlanjut. Kalaupun untuk kenaikan misalkan indeks dolar mendadak menguat ya, gambaran saya sampai dengan besok sebelum rilis data indeks harga konsumen tidak jauh-jauh di antara dua level area 10858 sampai dengan 108.900-an kurang lebih. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, level area yang mesti diwaspadai ataupun diantisipasi ya, kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya, zona minor dari segi indeks dolar ini yang mesti diwaspadai. Blok merah kurang lebih level areanya adalah di antara 10792 sampai dengan 108. Kemudian support pertama weekly 107.72. Cuman kalau misalkan malam ini tidak kehilangan level area atau zona yang saya blok merah, hati-hati, waspadai zona atas. Kemudian untuk gold, jadi gold nge-fly kembali, membuat ATH baru tetapi nggak bertahan lama ya. Kita liatin dari segi time frame 4 dulu. Sebenarnya untuk perjalanan dari segi time frame 4 minggu ini untuk gold sendiri itu berada di level area resisten 2 weekly ya, atau kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya itu dia berada di level area minor punyanya monthly atau zona yang saya blok merah di sini ya. Posisi harga itu kenaikannya tadi pagi mendadak signifikan itu masih ketahan di level area minornya punya monthly yang bertumbuk dengan resisten ke 2 weekly atau zona yang saya blok merah di sini ya. Apakah ini sebagai hack untuk hari ini atau membuat ATH baru kembali ya, ini masih belum ada kejelasan. Hati-hati aja karena untuk kenaikan dari gold saat ini tuh volatile sekali ya. Kemudian penurunannya kalau kita lihatin dia balik ke zona minornya atau blok orange di sini, ini masih belum di break ke bawah, jadi waspada aja. Kalaupun ini nanti kehilangan level area kurang lebihnya di 2900 sebagai risiko levelnya. Kalaupun ada koreksi ya, waspadai 2886 sampai dengan 2885, maksimum sementara berada di 2867. Tetapi kalaupun ada kenaikan kembali, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara dua level area 2924 sampai dengan 2950 maksimum ya untuk malam ini sampai dengan besok. Tetapi kelihatannya ada kecenderungan kemungkinan ini bisa aja terkoreksi terlebih dahulu, jadi waspadai zona bawah 2885 sampai dengan 2897 terlebih dahulu ya. Ini hati-hati untuk gold, volatility-nya sangat tinggi sekali. Kemudian untuk zona pantaunya minggu ini, mengingat sentuhan pertama di level area resisten ke 2 weekly ya. Jadi kalaupun potensi terjadi koreksi, kita lihatin dulu batas bawahnya. Yang pertama maksimum 2867 terlebih dahulu. Untuk zona tengah atau sebagai pivot, skip terlebih dahulu ya. Jadi ini akan saya bahasin di video lanjutan. Kemudian zona pantau atas, kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara
agak lebar zonanya 2924 sampai dengan 2948 ya, kurang lebih ini maksimum kenaikan sampai dengan besok sebelum indeks harga konsumen dirilis. Kalaupun ada potensi koreksi 2885, 2867 gambaran saya masih minim kalau di 2843, terkecuali ada aksi profit taking kemungkinan akan tercapai. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, dua level area yang akan menjadi zona pantau 2885 dan 2867, posisi harga saat ini kembali di level area minor. Bisa aja ini terjadi drop, base drop, ini bisa terjadi sebelum naik kembali, cuman masih belum terkonfirmasi. Kalau misalkan harga mampu keluar di bawah level area 2900, baru ada potensi drop, base drop yang ada di sini ya. Untuk planning baik buy ataupun sell, saya lebih memilih netral dulu karena pergerakan untuk saat ini ya sangat liar sekali dari segi gold. Kalaupun mau naruh stop loss ya ini lumayan lebar banget, baik buy ataupun sell ini masih belum ada kejelasan ya, karena posisi harga saat ini itu di tengah-tengah. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga ini juga masih sideways, kenaikannya itu pun juga kembali ke tahan di batas atas pivot sebagai level kunci terdekat saat ini ya, selama Bitcoin masih belum mampu bergerak di atasnya 98.500-an, waspadai zona bawah atau bisa aja ini sideways di antara tiga level area 97.000, 95.600-an, dan untuk saat ini 98.400 ya. Jadi kalau misalkan sebagai level kunci untuk hari ini masih gagal, tidak di break atas, ini bisa aja turun ke bawah kembali ya. Jadi untuk zona pantaunya Bitcoin batas atas sementara 100.700 untuk saat ini, retest yang kedua kali 98.400-an masih mampu menahan pergerakan, zona tengah atau sebagai pivot weekly 97.000, batas bawah pivot 95.600-an. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini juga pelan-pelan rambat ke bawah, dan untuk zona demand di sini sudah di break tetapi belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut. Kemudian harga sedikit terkoreksi ke atas. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell ya di video yang sebelumnya sebagai level kunci selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 1.2438. Jadi ada kecenderungan kemungkinan bisa aja ini turun ke bawah. Antisipasinya adalah di 1.2300 sebagai support pertama weekly. Cuman untuk saat ini masih bermain-main di 1.2362 ya. Jadi untuk planning sell kemarin juga ini on track statusnya. Untuk rekan-rekan yang baru persiapan ataupun cari ancang-ancang baik buy ataupun sell ya, silahkan cek sendiri di level-level area SRP yang ada di sini untuk antisipasi ataupun untuk referensi dan juga padukan dengan teknikal analisa masing-masing. Tetapi saya lebih prepare GBP USD ada kecenderungan kemungkinan dia akan turun ke support pertama weekly terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD kenaikannya saat ini itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Penurunannya tadi itu dia memang dari segi temper satunya sudah mampu tutup di bawah level area batas bawah pivot, tetapi H4-nya masih belum terkonfirmasi. Bisa aja ini sideways juga bisa terjadi. Kalaupun sideways ini berlanjut, zona pantaunya atas adalah di 1.0354, bawah adalah di 1.0296 ya. Cuman posisi harga saat ini itu retest kembali di zona tengah atau sebagai pivot, jadi hati-hati, bisa aja ini nanti sedikit kedorong ke atas atau dia muter ke bawah juga bisa terjadi ya. Untuk planning saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya untuk Euro USD 1.0247 TP pertama, TP keduanya 1.0208. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD status saat ini juga masih flat. Harga itu ketahan di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Untuk resisten pertama saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi kalau misalkan ini mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup sell ya, menurut saya tunggu harga bergerak kembali di bawahnya 0.9266 baru ada potensi kemungkinan arah bawah. Tetapi kalau misalkan belum ada, bisa aja ini nanti retest sekali lagi di history high di minggu yang sebelumnya 0.6300-an kurang lebih ya. Cuman sih ini masih belum telat. Untuk planning saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell tapi menunggu kembali bergerak di bawahnya 0.6266 ya, terkecuali kalau sudah ini on track. Jarak untuk stop loss ini masih belum bisa dimajukan, idealnya masih tetap 50 pip. Kemudian dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin TP pertama di zona tengah atau sebagai pivot 70-an pip, TP2 berada di support pertama weekly 0.6125, pembulatan ruang gerak sekitar 135 pip ya. Jadi kalaupun ada kenaikan sampai dengan besok sebelum indeks harga konsumen dari Amerika dirilis, gambaran saya itu tidak jauh-jauh di antara
kemungkinan di bawahnya 0,6300-an atau sebagai psiko price levelnya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD status saat ini itu masih flat ya, kenaikannya pun kemarin juga ketahan di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Jadi ini masih belum ada kejelasan dari tanggal kurang lebihnya 4 Februari sampai sekarang, ini masih belum break baik atas ataupun bawah ya. Jadi kalaupun ini nanti sideways berlanjut, zona yang mesti diantisipasi adalah di 1.4356, kemudian batas bawah adalah di 1.42700 pembulatan. Tetapi kalau USD CAD malam ini masih belum mampu keluar dari zona yang saya blok orange di sini, kemungkinan belum akan ada tren. Tetapi kalau misalkan dia bergerak ke atas, target terdekatnya batas bawah pivot ini 1.4465, maksimumnya batas atas pivot 1.4597. Tetapi kalau misalkan dia lanjut turun, gambaran saya kemungkinan di zona tengah sebagai minornya 1.4200 sampai dengan 1.418an lah kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih mending menunggu persiapan cari ancang-ancang setup buy. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan USD Swiss pelan-pelan ngerambat ke atas. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy. Status saat ini sudah on track. Harga sudah mampu keluar di batas atas pivot yang berada di 0.9122. Target kalau misalkan ini nanti lanjut menguat ya untuk USD Swiss, TP pertama sesuai di planning kemarin 0.9163 ini yang akan menjadi TP pertama 60 pip, TP kedua ruang gerak sekitar 90-an pip yang berada di 0.9200, sedikit di bawahnya psiko price level. Tetapi kalaupun ada penurunan untuk USD Swiss ini, sebagai level kuncinya masih tetap belum ada perubahan. Selama daily close masih belum mampu tutup di bawah level area batas bawah pivot 0.9074. Hati-hati, waspadai arah atas. Untuk stop loss, kalau menurut saya ini planning saya kemarin ini belum saya majukan ya. Jadi saya lebih menunggu kalau misalkan ini nanti bergerak sedekat mungkin dengan level area resisten pertama, baru stop loss saya itu akan saya majukan. Cuman kalau ini masih tetap berada di harga sekarang, kemungkinan saya akan tahan untuk sementara waktu, stop loss biarin ada di bawah terlebih dahulu. USD Yen, pergerakan tuh USD Yen harga ini juga sebenarnya sih ini juga sideways, meskipun harga sudah terkonfirmasi mampu keluar di atas support pertama weekly. Cuman untuk planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy. Harusnya kalau rekan-rekan dapat di support 151.700 ya, ini harusnya udah on track. Kurang lebihnya dari harga sekarang ini sekitar 40-50 pip lah kurang lebih untuk status saat ini ya. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare zona pantau 153.400 ini yang akan menjadi TP pertama, ruang gerak sekitar 150-an pip. TP kedua batas atas pivot 154, ruang gerak sekitar 220-an pip ya. Jadi untuk stop loss kalau menurut saya ini masih belum bisa dimajukan, terkecuali dia sudah retest di 152.700an baru stop loss bisa dimajukan dan keluar sebagian posisi ya. Jadi kesimpulannya untuk USD Yen, zona pantau sampai dengan besok kurang lebih jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Kalaupun ada kenaikan 3 level area atas 15277, 153.400 pembulatan dan 154.00 sebagai psiko price level. Tetapi kalaupun ada penurunan, gambaran saya kemungkinan dia tidak jauh-jauh di support pertama weekly 151.700 sampai dengan 151.500an lah kurang lebih areanya tersebut. Kalau misalkan disuruh memilih, mending saya cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu untuk memanfaatkan koreksinya dari segi time frame kecilnya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.